Kemudian tak lupa berterima kasih kepada para hadirin, pada peserta yang sudah meluangkan waktunya sejenak, ya 1,5 jam ke depan untuk menghadiri acara ini. Baik, untuk sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acara atau rundown acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama, check-in panitia, check-in peserta. Insya Allah di sini udah terkumpul dan yang join udah sekitar 40-an orang. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan. Pembukaan yang diisi dengan sambutan ketua pelaksana, kemudian sambutan dari ketua, maaf, sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Saintek Muhammadiyah, dan acara intinya nanti akan disampaikan oleh pemateri yaitu Mbak Mbak Winda Yulianti, ya. Beliau selaku uh, presenter, reporter, MC Basnas Republik Indonesia yang saat ini masih menjadi mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Insya Allah ini mau menyelesaikan sidang skripsinya. Kemudian setelah itu dilanjut dengan diskusi dan ada sesi tanya jawab. Mungkin nanti dari para peserta ada bertanya-tanya, nanti silahkan untuk meluangkan waktunya. Kemudian ada penyampaian kesimpulan dan penutup, ya, dan sekaligus nanti ditutup dengan sesi foto bersama sebagai publikasi dan dokumentasi. Setelah itu selesai. Insya Allah 1 jam, 1,5 jam ke depan kita akan melaksanakannya. Mudah-mudahan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Baik, untuk mengawali acara pada siang hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh moderator. Dipersilahkan. Mohon peserta untuk kamera. Baik, terima kasih kepada para peserta. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana acara webinar kali ini. Kepada Ketua Pelaksana, waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada public speaking. Dan terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita hari ini, Mbak Winda Yulianti. Dan terima kasih juga kepada dosen kami yang membimbing acara kami hari ini, Pak Dekan kami, yaitu Bapak M. Rehan Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nadia Ayu. Saya biasa dipanggil Ola. Saya berasal dari Prodi S1 Film dan Televisi, Universitas Saintek Muhammadiyah. Saya dan teman-teman pada hari ini melakukan kegiatan webinar ini dalam bentuk menjalankan sebuah tugas kuliah. Sehingga pada hari ini kami memanggil Mbak Winda Yulianti untuk menjadi pemateri kami hari ini dengan tema public speaking. Semoga harapannya dengan webinar kali ini materi yang disampaikan kepada Mbak Winda dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari maupun hingga mendapatkan cuan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah dapat bergabung. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, dan untuk semuanya. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Segitu aja kata sambutan dari saya. Semoga dapat berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Ola. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak M. Rehan Febriansyah selaku Dekan Fakombis Universitas Saintek Muhammadiyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya pertama, terima kasih kesediaannya ya. Terima kasih sudah bersedia Mbak Winda. Ini Mas, kebetulan peserta mayoritas memang mahasiswa di Universitas Saintek Muhammadiyah, Mbak Winda. Tapi ada beberapa yang saya lihat dari eksternal ya. Jadi Mbak Winda ini mahasiswi saya di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baru saja selesai sidang skripsi kalau nggak salah ya. Tapi karena belum wisuda masih bisa dipanggil mahasiswa. Oke, nah hari ini niatnya adalah, tujuannya adalah teman-teman belajar langsung nih, gimana seorang mahasiswa memanfaatkan skill public speaking-nya untuk kemudian meraih berbagai prestasi. Nah, jadi nanti saya spill dikit, nanti Mbak Winda ketika sesi perkenalan boleh cerita sudah pernah menjuarai lomba apa aja misalnya. Jadi Mbak Winda cukup aktif mengikuti berbagai kompetisi antar mahasiswa, yang sifatnya lebih ke public speaking, yang mengandalkan public speaking ya. Jadi mulai dari MC, host, protokol, lomba pembaca berita, dan seterusnya. Dan berbagai juara juga sudah diperoleh. Nah, apa sih kemudian dengan prestasi-prestasi ini mengantarkan Mbak Winda kemana gitu? Hari ini bahkan sebelum lulus, misalnya sudah bergabung di Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional sebagai presenter dan reporter, MC juga. Itu kan sebenarnya yang dimau oleh banyak mahasiswa ya. Gimana selama jadi mahasiswa dapat banyak prestasi, dapat banyak penghargaan. Nggak cuma penghargaan ya, karena kan setiap lomba ada penghargaan, juara-juara itu pasti juga disertai dengan berbagai hadiah kalau boleh dibilang. Tapi bahkan sebelum lulus kalau bisa sudah mengamankan jalur karirnya sebagai apa. Nah, jadi nanti mungkin Mbak Winda boleh lebih cerita ya, selain tentang teknis, tips, atau apa tentang public speaking-nya, tapi mungkin lebih juga berbagi kisah inspiratif gimana seorang Winda Yulianti mau berlelah-lelah misalnya, mau kemudian melakukan yang tidak dilakukan orang lain untuk ikutan lomba, itu kan juga nggak gampang.
butuh komitmen, butuh latihan, butuh kadang-kadang juga tidak selalu menang ya. Nah, saya ingat Mbak Winda pernah di awalnya juga pernah kalah, misalnya ada keluhan, misalnya ada keluh kesah, tapi akhirnya keluh kesah itu tidak kemudian membuat down, tapi menjadi motivasi untuk berprestasi lebih. Nah, mungkin itu aja sekilas gambaran dari saya. Nanti lebih banyak, silakan teman-teman nanti digali dari Mbak Winda. Kayaknya beberapa seusia harusnya ya, beberapa seusia, tetapi ini banyak dari semester 2 dan 4 sih Mbak Winda. 2, 4, 6. Tapi ada beberapa saya lihat yang sudah di semester akhir, itu juga banyak yang bergabung. Nah, ini nanti mohon bisa berbagi inspirasi, Mbak Winda, selain teknis-teknis tentang tips public speaking sebagai dasar. Oke, selamat mengikuti webinar, teman-teman sekalian. Terima kasih juga teman-teman panitia. Jadi ini adalah tugas kelas event management sebenarnya. Tugas kelas event management, ya kita nggak berteori tapi langsung menyelenggarakan event. Ya, oke, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti webinar. Mohon nanti ditanyakan, memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, menggali cerita, menggali pengalaman dari narasumber, untuk kemudian kita coba terapkan hal-hal yang positif. Siapa sih yang nggak mau punya banyak piala misalnya, punya banyak sertifikat? Siapa sih yang nggak mau sudah punya pemasukan lain dari hadiah-hadiah lomba ketika mahasiswa? Siapa sih yang nggak mau bahkan sebelum lulus sudah bisa berkarir misalnya. Nah, itu yang saya pikir itu idaman atau impian banyak mahasiswa gitu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Emrehan Febriansyah. Kemudian acara inti yaitu penyampaian materi tentang public speaking kepada Mbak Winda Yulianti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Ubed selaku panitia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Winda Yulianti, saya salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saya juga mengambil program studi komunikasi dan penyiaran Islam di UMJ. Nah, teman-teman mungkin lebih interaktif, kita sharing-sharingnya, diskusinya, mungkin bisa dinyalakan kameranya ya teman-teman, biar lebih enak aja nih kita ngobrolnya, sharing-sharingnya. Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya, sebelumnya saya juga di sini nggak akan menggurui kalian semua ya, tapi di sini kita sharing bareng, diskusi bareng atas apa yang saya dapatkan. Mungkin teman-teman juga bisa mengambil baiknya. Tadi juga sudah di spill nih sama Pak Rehan. Pak Rehan juga kan salah satu dosen saya, dosen jurnalistik di semester berapa ya Pak? Saya lupa lagi. Di semester 5 kalau nggak salah. Nah, beliau Ya, juga yang salah 3 dan satu, 5. ya 3 dan 5 dosen jurnalistik yang mungkin sangat berpengaruh bagi saya ya teman-teman. Berpengaruh sekali sampai di titik ini itu berkat beliau karena pertama kali saya mengikuti lomba itu yang diadakan oleh KPI DKI Jakarta, itu saya mengikuti lomba baca berita, itu pertama kali saya mengikuti lomba itu dengan keyakinan saya, dengan kepedean saya mengikuti lomba itu akan tetapi saya kalah dan saya merasa down ketika masa-masa itu dan saya juga merasa sedih sampai saya eh, cerita ke Parehan ini dan beliau ini salah satu orang yang membangkitkan saya di saat itu. Mungkin tanpa beliau saya nggak akan sampai di titik ini. Saya nggak bisa meraih banyak prestasi lagi. Saya nggak bisa bangkit kembali lagi untuk mengejar apa yang saya inginkan. Saya juga merasakan banyak sekali kegagalan sebelumnya, merasakan banyak sekali kekalahan, nangisnya banyak, ngeluhnya banyak, tetapi saya menyampingkan hal itu semuanya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya itu pengen loh jadi presenter, saya itu pengen loh tampil di depan banyak orang dengan pede, saya pengen jadi orang yang bisa dikenal oleh banyak pimpinan, banyak orang-orang yang penting di lembaga-lembaga lain. Dengan apa? Dengan menyampingkan rasa
ketidakpercayaan saya ini. Walaupun saya banyak menyerahnya, tapi saya juga banyak berjuang, banyak berlatih untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan saya juga pada saat itu, teman-teman, mungkin dimulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan awal Januari 2024 saya mendapatkan banyak sekali prestasi-prestasi yang saya bidangi, yaitu seorang MC dan presenter. Dimulai pada bulan Agustus 2023 sampai 2024 kemarin. Dan terakhir juga saya ikut lomba di Basnas Republik Indonesia, eh, lomba MC yang diadakan oleh mereka, dan itu diikuti oleh seluruh orang di Indonesia, seluruh manusia di Indonesia mungkin ya. Dan saya berjuang di situ karena saya juga merasakan eh, tidak selalu dapat juara satu, juara dua, dan juara tiga. Alhamdulillah saya menduduki 10 karya terbaik dari banyaknya orang mengikuti lomba itu. Yang dimana sampai akhirnya saya bisa membawa saya di titik ini, bisa mendapatkan pekerjaan sesuai bidang yang saya inginkan. Mungkin dengan modal public speaking saja itu bisa mendapatkan prestasi-prestasi banyak, bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan di masa-masa kuliah kemarin. Dan saya juga mungkin di masa-masa kuliah kemarin gitu, selain saya kuliah, saya juga menjadi seorang guru, mengisi masa-masa luang saya karena saya pribadi juga cukup eh, tertantang apa-apa hal-hal yang baru, teman-teman. Jadi saya juga ingin merasakan, saya pengen loh jadi orang-orang sukses kayak yang lainnya. Saya nggak mau diem aja. Saya mau banyak sekali berkreasi dan apapun yang saya inginkan, saya harus dapat itu semua dengan kerja keras saya. Dan saya juga di masa-masa kuliah kemarin mengisi jadwal-jadwal kosong ketika banyak sekali perlombaan saya ikuti dari berbagai universitas, Universitas Pajajaran, Universitas Bandung, dan lain sebagainya. Saya ikuti semuanya, dan itu saya tidak terus menang. Saya selalu kalah juga, tapi saya tidak menyerah. Saya tidak merasa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya bagi saya. Tapi kegagalan itu adalah evaluasi untuk kita semua untuk menjadi lebih baik. Jadi saya terus berevaluasi, apa sih kurangnya kemarin, apa sih salahnya kemarin sampai saya gagal. Itu saya terus berevaluasi, saya terus belajar sehingga saya bisa berada di titik seperti ini. Begitu teman-teman. Mungkin di samping saya mendapatkan prestasi juga ada beberapa tips ya untuk bisa menjadi kunci sukses seorang public speaking. Dan saya juga kan membidangi seorang presenter dan reporter dan MC juga, itu yang saya bidangi di public speaking. Mungkin boleh ditayangkan, Pak. Nah, di sini ada sedikit tips ya teman-teman, kunci sukses public speaking yang mungkin saya pribadi yang saya alami sendiri. Nah, alhamdulillah dengan banyaknya prestasi-prestasi saya yang saya hasilkan, saya berada di titik sekarang mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan sebelum lulus. Masih menjadi mahasiswa, saya sudah mendapatkan pekerjaan di semester 8 kemarin. Saya langsung dipanggil oleh HRD Basnas Republik Indonesia ini dan mendapatkan pekerjaan sesuai bidang saya, yaitu di bidang presenter, reporter, dan MC. Dan saya juga boleh lanjut, Pak? Nah, sebelum masuk, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ingin mendefinisikan nggak apa sih public speaking buat kalian? Di sini teman-teman kita interaktif aja ya, lebih ke diskusi bareng, sharing-sharing bareng. Pengen tahu dari kalian itu, menurut kalian public speaking buat kalian itu apa? Ada yang berani nggak mendeskripsikan? Oke, mungkin langsung saja ya.
Seni meyakinkan orang banyak. Orang banyak. Ya betul, Pak. Nah, public speaking ini adalah seni berbicara di depan umum, baik untuk memberikan informasi, hiburan, atau meyakinkan audiens. Nah, keterampilan ini juga mencakup kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, menarik, dan efektif. Nah, public speaking juga ketika kita berbicara di depan orang, kita menyampaikan pesan harus dengan jelas, menarik, dan efektif agar apa? Agar yang kita sampaikan bisa menarik perhatian banyak orang dan bisa dipahami oleh banyak orang. Seperti itu, teman-teman. Boleh lanjut, Pak? Nah, dengan public speaking yang baik juga, kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi keren. Yang pertama apa? Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri kita. Dengan modal public speaking, dengan modal berbicara kita di depan banyak orang, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita lebih tinggi lagi. Mengembangkan diri yang tadinya tidak bisa, yang tadinya tidak berani, lebih bisa mengembangkan diri lagi dengan belajar public speaking dan juga membangun jaringan dan relasi lebih banyak lagi. Nah, ini salah satunya teman-teman yang saya rasakan dengan bermodalkan public speaking yang saya dapati, yang saya punya, seorang presenter dan MC, saya mendapatkan jaringan yang sangat luas dan relasi yang sangat luas. Yang awalnya saya tidak dikenal oleh pimpinan UMJ, saya bisa dikenal oleh pimpinan UMJ, rektor UMJ, sehingga saya diundang untuk mengisi MC-MC di acara-acara besar UMJ ini, salah satunya MC Wisuda. Eh, Pengalaman pertama saya menjadi MC wisuda yang dihadiri oleh menteri-menteri di Indonesia itu kan sangat sangat pengalaman yang sangat bermanfaat ya, sangat luar biasa yang mungkin orang-orang belum bisa di titik itu tapi saya merasakan hal itu dan saya dipercayai menjadi seorang MC wisuda UMJ di semester di tahun 2021 sampai 2024 kemarin terakhir saya menjadi MC wisuda. Dan saya juga mendapatkan banyak sekali jaringan dan relasi yang sangat luas dari public speaking yang saya punya ini. Boleh dilanjut, Pak? Nah, pastinya juga di public speaking ini ada tekniknya. Teknik public speaking yang pertama itu ada percaya diri. Nah, ketika saya merasakan belum bisa berbicara depan orang atau presentasi depan orang di kelas, saya harus bisa mempunyai rasa percaya diri. Karena ini adalah akar utamanya. Ketika teman-teman nggak punya rasa percaya diri untuk berbicara depan orang, itu nggak akan bisa sama sekali. Kalian harus berpikir terus, saya tuh bisa percaya diri. Kita harus punya mental pede, mental eh, semangat tinggi, agar apa yang kita bisa sampaikan ke semua orang itu bisa menarik. Dan kalian juga pantas untuk bicara depan orang dengan percaya diri kalian itu. Lalu yang kedua itu ada teknik vokal, volume, kecepatan bicara, artikulasi, intonasi yang tidak datar. Nah, ketika kalian juga menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, pesan yang ingin kalian sampaikan ke banyak orang itu harus bisa menggunakan teknik vokal. Terutama akan saya juga berada di posisi presenter dan reporter atau MC ya. Saya menggunakan teknik vokal, volume, artikulasi A, I, U, E, O itu harus banyak dilatih agar apa? Agar suara yang kita sampaikan itu menarik oleh banyak orang. Ketika saya berbicara seperti ini beda bukan? Dan ketika saya menjadi seorang presenter pun itu beda, MC pun beda. Lalu yang ketiga itu ada ekspresi dan gestur. Manfaatkan mimik wajah, mata, pipi, bibir halus, dan gestur itu harus dipakai gerakan wajah dan jangan terlalu over. Karena ketika kita menyampaikan pesan di banyak orang menggunakan ekspresi dan gestur tubuh itu sangat menarik dan dan apa yang ingin kita sampaikan ke orang-orang itu bisa lebih melekat untuk orang-orang yang melihat kita. Lebih menarik, kita lebih menarik dilihat mereka semuanya. Lalu yang keempat juga ada komunikatif. Kita juga harus komunikatif antara pembicara dan audiens atau lawan bicara kita juga harus bisa komunikatif dan mungkin sering basa-basi juga agar lebih nyaman juga untuk teman-teman semuanya. Seperti itu. Bisa dilanjut, Pak. Slide selanjutnya.
Nah, di sini juga pasti ada persiapan-persiapan public speaking, persiapan-persiapan menjadi seorang MC, menjadi seorang presenter itu banyak sekali. Yang pertama itu tadi, mental PD. Relax, atasi rasa gugup, melemaskan otot, kaku, berdiri tegap, lalu tersenyumlah, be yourself. Kalian harus punya mental PD terlebih dahulu. Kalian kalau misalkan mau nih jadi seorang presenter atau menjadi seorang MC atau lain sebagainya di bidang public speaking, kalian harus punya mental, mental yang pede. Kalau kalian tuh bisa loh, kalian tuh bisa untuk menjadi seorang itu. Lalu juga fisik, jaga mulut dan tenggorokan selalu basah, hindari makanan berlemak, makanan pedas atau asam. Nah, selama saya menjadi seorang presenter dan MC, saya selalu menjaga diri saya nih, menjaga fisik saya. Tenggorokan itu harus selalu basah, air minum itu harus selalu ada, dan selalu menjaga makanan agar kita juga ketika kita perform di banyak orang, kita tidak terlihat eh, kurang gitu ya. Karena kalau misalkan kita menjadi seorang presenter dan keadaan tenggorokan kita sakit, itu kan menjadi suaranya serak. Dan apa yang kita sampaikan itu tidak akan tersampaikan untuk banyak orang. Seperti itu. Lalu juga know the room. Nah, kita juga harus mengenali ruangan yang ingin kita datangi. Misalkan menjadi seorang MC, kita datang ke hotel A. Kita harus tahu dulu nih, hotelnya itu seperti apa sih? Hotelnya itu bagaimana? Agar kita bisa menguasai lingkungan di sana. Kita bisa menguasai daerah di lingkungan di hotel tersebut agar kita bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan itu lebih leluasa lagi. Dan kita bisa menguasai semuanya. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Pak, mungkin, Pak. Oke, masih tentang persiapan public speaking, kita juga harus mengenali audiens kita. Jadi kita harus belajar nih audiensnya tuh seperti apa sih sukanya. Teman-teman semuanya sukanya seperti apa sih? Mungkin lebih banyak bercandanya atau lebih banyak seriusnya. Seriusnya kita juga harus mengenali hal tersebut. Nah, yang terakhir persiapan public speaking itu proses latihan. Nikmati masa proses-proses latihan teman-teman semuanya, karena saya juga selalu menikmati masa-masa latihan saya. Karena di situ saya bisa banyak belajar, banyak berevaluasi, selalu rekam diri, rekam suara. Mungkin banyak orang ya yang malu dengerin suara sendiri, tapi itu salah satu tekniknya teman-teman. Kita banyak sekali, saya pribadi juga awalnya malu dengar suara saya sendiri, ih ngerasa jijik banget ya dengar suara sendiri pas direkam itu. Tapi itu sangat manfaat buat kita semua karena itu salah satu evaluasi buat diri kita. Oh, berarti kurangnya di sini nih. Berarti masalahnya di sini nih. Kita langsung perbaiki lagi. Selalu menikmati masa-masa proses latihan itu nantinya. Seperti itu. Boleh Pak dilanjut? Nah, selanjutnya ada positive mental attitude. Never underestimate yourself. Semua orang itu punya kelebihan dan keunikan. Kalian jangan pernah merendahkan diri kalian sendiri. Kalian harus percaya kalau kalian bisa. Lalu, don't want born confident. Gak ada orang yang lahir tuh langsung pede. Harus dibiasakan dengan latihan. Karena gak semua orang yang baru lahir itu langsung pede. Semuanya harus berawal dari belajar dan berlatih agar apa yang kita inginkan tercapai. Lalu, stop comparing. Kita pengen jadi orang lain, padahal orang lain tuh pengen jadi kita. Kita tuh jangan berpikir mau jadi kita tuh pengen jadi orang lain loh. Kita tuh pengen jadi dia, padahal orang lain itu pengen banget jadi kita. Jadi kita tuh punya kelebihan dan keunikan tersendiri ya. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Kita punya kelebihan, mungkin di saya juga punya kelebihan menjadi suara saya itu saya juga menjual suara saya ini teman-teman punya kelebihan di situ dan saya nggak pernah berpikir saya tuh pengen jadi orang lain nggak pernah seperti itu. Boleh dilanjut, Pak? Nah, mungkin di awal-awal nih teman-teman belajar public speaking merasa gugup. Saya juga awal-awal terjun ke dunia public speaking itu merasa sangat gugup. Sangat gugup. Tips masalah-masalah gugup tuh kayak apa aja sih dan solusinya tuh seperti apa? Boleh dilanjut, Pak? Masalah-masalah problem dan solution. Masalahnya itu pasti pengalaman pertama, pasti banget.
kalian merasa gugup berbicara depan orang atau di depan teman kalian sendiri pun itu merasa gugup, itu pasti. Lalu suasana baru, negative thinking, trauma masa lalu atau perasaan tidak siap tampil. Nah, saya juga pertama kali masuk ke dunia menyukai public speaking itu banyak sekali rasa gugupnya. Ketika saya mengikuti lomba-lomba itu di depan banyak orang, saya pasti merasa gugup, merasa takut, merasa wah nggak bisa nih. Tapi saya menyampingkan hal itu semua dan solusinya itu your mind is your power. Pikiran kalian adalah power kalian. Kalian harus bisa berpikir positif, kalian harus bisa berpikir eh, kalian tuh pasti bisa, harus percaya diri tuh harus ya tanamkan di diri kalian tuh kalian bisa percaya diri dan mempunyai mental yang pede itu. Lalu tenangkan diri, tarik nafas, lalu bersikaplah nothing to lose, minum air putih mungkin sebelum perform, visualisasi kesuksesan, dan saya ini salah satu solusi dari saya ya. Saya selalu memvisualisasikan semuanya dengan kesuksesan, saya selalu berpikir positive thinking, dan selalu melontarkan humor yang wajar, lalu fokus untuk relax, bergerak, atau jam terbang juga sangat mempengaruhi teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah, overcoming stage fright. Nah, ini salah satu teknik saya ketika saya merasa gugup, saya pergi ke salah satu tempat di sini, bisa di taman, saya bisa mengutarakan semuanya, saya bisa berlatih di sana, saya bisa jerit-jeritan untuk berlatih mungkin ya, di ruangan kosong atau di kamar mandi, karena kita bebas berekspresi di sana. Ini menurut saya, mungkin teman-teman bisa banyak mungkin ya teknik-tekniknya tersendiri. Nah, yang terakhir di sini ada gambar Kris, ada gambar sekolah, ada gambar orang tari, dan ada gambar stres. Mungkin saya boleh nggak Pak minta teman-teman buat mendeskripsikan salah satu foto di sini dengan cara gaya public speaking teman-teman semuanya. Boleh nggak ya teman-teman? Boleh, boleh, silakan. Boleh ya Nah, Pak. Dari teman-teman ada yang berani nggak? Kan tadi public speaking itu salah satunya percaya diri, jangan takut, harus mental pede. Teman-teman boleh banget nih bisa dimulai mendeskripsi. dari host pool itu, Mas Ubed mungkin. Boleh dipilih aja mau yang mana. Kita belajar bareng juga kan. Mendeskripsikan apa tadi Kak? Bebas Mas. Mau Hmm. kris, sekolah, atau tari, atau lagi orang stres nih. Mas Ubed bisa mendeskripsikan kris itu gimana sih menurut Mas Ubed? Eh, sekolah aja ya. Sekolah ya. Ini tentang apanya sekolah? Kalau sekolah. Bebas Mas, bebas. Mas Ubed bisa mendeskripsikan sekolah itu gimana? Dengan gaya Oh, public speaking Mas Ubed. tempatnya mungkin ya. Untuk tempat Ya, kegiatan untuk apa aja. ya. Boleh Mas. Jadi gambar school ya, sekolah. Di sekolah itu adalah lembaga pendidikan yang tujuannya untuk mendidik anak-anak, mendidik para pelajar untuk belajar tentunya ya. Dan di dalam sekolah tersebut eh, nanti para pelajar, anak-anak itu nanti diajarin oleh gurunya, kemudian dididik baik dari segi akademiknya ataupun segi karakternya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencerdaskan si anak tersebut atau pelajar tersebut dalam segi intelektual ataupun dalam segi karakternya. Ya. Karena pada dasarnya sebenarnya sekolah mungkin kalau sekarang itu banyak dari anak-anak itu menganggap yang penting belajar di sekolah, yang penting datang sekolah, selesai, pulang gitu. Tapi menurut saya sebenarnya tidak sekedar seperti itu. Sekolah itu justru
eh, bagaimana kita bisa berkarakter lah istilahnya itu. Bisa memiliki karakter yang baik, tapi sebenarnya tidak hanya di sekolah saja untuk belajar hal itu. Di tempat manapun bisa. Cuma salah satunya kita bisa memiliki karakter yang baik itu salah satunya didapatkan dari sekolah. Ini selain mungkin pelajaran-pelajaran akademik. Kalau tentunya kan pelajaran-pelajaran akademik itu guru sudah pasti untuk memberikannya. Cuma yang sulit untuk saat ini mungkin khususnya di bangsa Indonesia, di tanah air ini adalah masalah karakternya, masalah moralnya, ya. Masih banyak mungkin, mohon maaf, moral anak-anak muda di Indonesia khususnya itu yang di bawah standar. Salah satu contohnya mungkin ketika ada postingan-postingan di Instagram, sesuatu yang viral, atau memojokkan ada sesuatu yang viral, terus pasti di situ mungkin ada netizen-netizen Indonesia yang eh, tangan-tangan itu usil untuk mengetikkan sesuatu yang tak senonoh atau tidak pantas untuk dicantumkan di kolom komentar postingan tersebut. Itu salah Ya, satu ya. mungkin minusnya moral anak muda di Indonesia. Lah, nantinya sekolah tersebut salah satu tujuannya ya untuk mendidik generasi muda, anak-anak kita, anak-anak Indonesia terkait moral atau karakter. Gitu. Insya Allah itu aja sedikit. Baik, Terima kasih. baik. Terima kasih Mas Ubed. Wah, bagus sekali nih deskripsinya ya. Sekolah sangat panjang. Karena Teman-teman dia mungkin boleh musrif give juga, applause Mbak kepada Winda. Mas Ubed ya. Mas Ubed ini musrif juga di salah satu pondok pesantren kebetulan. Oh, Masya Allah. Pantas ya. Bagus, bagus. Bagus sekali Mas Ubed. Public speakingnya keren. Mungkin Terima ada kasih, lagi Pak. dari teman-teman mau mendeskripsikan nih. Boleh banget teman-teman nih. Biar teman-teman juga kan kita sama-sama belajar. Ada nggak yang mau lagi? Fauzan mau coba, Fauzan? Coba di unmute deh. Itu deh. Boleh, boleh, Pak. Boleh, boleh, Kak? Boleh. Mau nyoba? Boleh banget, boleh, boleh. Sebentar, Silakan. sebentar. Mau Saya pilih yang mana? tambahin dulu. Em, Mungkin yang Chris deh. Oke, boleh, silakan. Tapi dikit aja ya, maksudnya kan nggak tahu juga. Jadi mungkin mau mulai melalui pendekatan. Chris merupakan sebutan yang biasa kita dengar ketika kita ingin melakukan pembayaran. Saat ini, cara pembayaran melalui Kris sudah banyak dilakukan, tapi teman-teman tahu nggak apa itu Kris? Jadi, Kris adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Buru-buru banget. Fungsi Kris adalah untuk memudahkan proses transaksi dengan QR code agar lebih cepat dan terjamin keamanannya. Semua PJSP saat ini telah menggunakan QR Code, serta pembayaran wajib para lembaga-lembaga besar saat ini pun telah banyak menggunakan Kris. Mungkin itu aja sih, Kak. Wah, terima kasih banyak Fauzan. Keren banget nih deskripsi tentang Kris ya di zaman digital sekarang nih sangat bermanfaat ya. Ada lagi nggak teman-teman sisa dua nih yang mau mendeskripsikan tentang tari atau tentang orang yang lagi stres? Oke, baik. Mungkin teman-teman tadi kita sudah banyak berbicara tentang tips atau kunci sukses seorang public speaking dan saya juga eh, masih harus banyak belajar, masih harus banyak berlatih tentang public speaking, tentang gimana sih cara melancar ngomong depan orang juga masih terus belajar sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah juga dengan keyakinan saya, dengan semangat saya saat ini, sampai sekarang saat ini saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Karena saya selalu menekankan diri saya, kalau saya ingin sesuatu, saya harus bisa mendapatkan itu semua, apapun itu kendalanya, apapun itu masalahnya, saya harus bisa melewati itu semua. Selanjutnya Pak, boleh mungkin?
Nah, mungkin yang terakhir, any question? Nah, ini juga salah satu latihan public speaking loh. Kalau teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, ayo kita bareng-bareng diskusi. Wah, Fauzan udah angkat tangan nih, Pak. Iya, boleh Kita silakan. sudah. Di kolom chat juga tadi ada satu di Mas Aswad. Nah, yang teman-teman yang lain silakan ditanya, digali pengalaman Kak Winda ini yang banyak prestasinya gitu. Terserah mau gali dari sudut pandang apa gitu, dari segi apa sih yang sudah didapatkan Kak dengan berbagai prestasi itu juga boleh silakan. Mungkin bisa dijawab dulu Fauzan sama ini ya sama Dimas yang ada di kolom chat ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Silakan Kak Winda. Atau Fauzan silakan bisa mute. Ah, Oke, jadi untuk Kak Winda, dari saya sendiri mau nanya, gimana cara seorang public speaker dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain gitu. Karena memang dari banyaknya public speaker yang merasa mengaku bisa public speaking, banyak juga yang sebenarnya nggak mengetahui bagaimana gitu cara agar public speaking ini bisa lebih efisien untuk disampaikan di ruang publik gitu kan. Dan satu lagi, ada pertanyaan, apa tantangan dan saran untuk latihan menjadi voice over? Dan kalau boleh sharing proses belajar awalnya itu gimana gitu Kak. Itu aja sih Kak, makasih Kak. Oke. Tadi yang pertama itu izin langsung jawab ya, Pak. Tadi tuh bagaimana sih meyakinkan orang lain melalui public speaking? Mungkin saya pribadi ya, dengan menggunakan, saya selalu memahami audiens. Saya selalu memahami audiens itu seperti apa, agar apa yang kita sampaikan bisa lebih menarik untuk mereka semua. Lalu selalu mempersiapkan apa yang ingin kita sampaikan, lalu dengan menggunakan gestur tubuh dan mimik muka yang ekspresi muka, kita bisa meyakinkan orang itu agar apa yang kita sampaikan bisa eh, tersampaikan untuk mereka semua. Lalu selanjutnya itu tantangan ya, tantangan menjadi seorang voice over. Atau seperti apa tadi, boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke, jadi karena sebenarnya dari aku sendiri ingin menjadi voice over. So, pertanyaannya adalah, apa tantangan dan saran untuk latihan menjadi seorang voice over? Dan kalau boleh, sharing juga pengalaman proses belajar awalnya itu gimana? Oke, saya pribadi tantangannya itu sangat banyak ya. Yang pertama itu selalu mengolah vokal suaranya. Apalagi suara-suara cempreng kayak saya ini kan agak susah ya untuk bisa mengolah menjadi seorang voice over kan harus bagus ya teman-teman. Harus bisa bulat suaranya. Yang pertama saya selalu belajar dari senam muka dulu. Senam muka itu sangat penting karena dengan melenturkan muka kita juga bisa memudahkan kita berbicara. Lalu olah vokal itu dengan suara perut, dengan A, I, U, E, O, menggunakan itu. Lalu juga terus banyak minum. Saya pribadi terus minum jahe ya, agar suara kita terus terjaga. Dan selalu lebih ke latihan dari pakai suara perut aja sih, ditahan. Pakai suara perut, lalu pakai suara teriakan juga saya pribadi ya untuk awalnya untuk berlatih seperti itu. Dan sekarang-sekarang ini mungkin lebih ke olah vokal aja sih, biar suara kita tetap stay, olah vokalnya lebih bulat seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya. Dan itu juga harus menggunakan vokal ya, harus bisa menggunakan suara perut karena menjadi seorang voice over juga sangat berat ya. Mungkin seperti itu, semoga terjawab ya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi? Gini nih Kak, ada yang nanya di kolom chat ini. Saya Apa bacain tuh? aja ya Kak ya. Ya. Tadi ceritakan pengalaman kakak kalau kakak dulu tuh pernah mengajar. Bagi tips dong, gimana cara dekat dan komunikatif dengan orang awam. Bagaimana tips gimana cara dekat dan komunikatif dengan orang yang masih awam? Mungkin. Oke, baik. Mungkin saya pribadi ya dulu emang pernah mengajar di salah satu lembaga Muhammadiyah. Karena saya juga, alhamdulillah lulusan pondok pesantren ya. Saya
kenapa saya ingin mengajar di sela-sela aktivitas sibuknya kuliah? Karena saya tidak ingin menghilangkan ilmu-ilmu saya semasa mondok dulu, dan saya masih terus ingin berbagi apa yang saya punya, apa yang saya miliki untuk banyak anak-anak di luaran sana, karena mereka juga sangat membutuhkan sedikit kecilnya atau sedikit ilmu yang saya punya ini. Mungkin seperti itu ya pengalaman saya mengajar Ya. dan mendekat, cara dekat atau komunikatif dengan orang, saya selalu memahami situasi dan kondisi, atau saya selalu harus memahami lawan bicara kita tuh seperti apa. Dari situ saya bisa langsung komunikatif dengan orang tersebut. Seperti itu. Kita harus bisa mengenali situasi dan kondisi, dan kita harus juga mengetahui audiens yang ingin kita sampaikan pesannya, ingin kita sampaikan pesannya. Seperti itu mungkin. Baik, Kak. Selanjutnya mungkin boleh, Mas. Ada lagi? Masih dari kolom chat, Kak. Nih, Oke, boleh. tipsnya dong gimana mengurangi rasa gemetaran dan panik saat di atas panggung. Dan gimana caranya agar materi yang ingin kita sampaikan itu gak hilang ingatan. Oke, dari Kak Ola ya. Gimana sih tipsnya mengurangi rasa gemeteran dan panik? Kalau saya mengambil dari saya pribadi ya, Kak Ola, saya selalu belajar tadi. Saya pergi ke ruangan kosong. Saya juga pertama kali menjadi seorang MC dan presenter itu rasanya gugup, rasanya takut. Saya pergi ke ruangan kosong dan saya di sana bisa mengutarakan sendiri. Saya belajar di sana, saya teriak-teriak di sana karena saya bebas berekspresi di sana. Lalu saya selalu gerak, gerak, bergerak, bergerak, jalan-jalan atau apapun itu, dan itu karena mengurangi rasa gugup kita, rasa gemeteran kita. Lalu minum, saya juga selalu minum, selalu, dan mungkin saya juga di sela-sela rasa panik saya selalu menyelipkan bercanda dengan rekan saya. Karena itu bisa mengurangi rasa gemeteran dan panik yang kita rasakan waktu pertama kali perform mungkin ya. Seperti itu Kak Ola. Selanjutnya Mas ada lagi? Jadi sepertinya ada yang hand raise tadi. Oke, boleh. Izin bertanya, Kak. Ya. Eh, izin perkenalkan diri, saya Hafiz Atorik dari Universitas Saintek Muhammadiyah, jurusan Sistem Informasi. Izin bertanya, Kak. Seringkali saya pribadi pengalaman ketika belum naik ke panggung atau belum perform, itu suasana masih tenang gitu, tapi di saat di atas panggung di hadapan umum gitu langsung seperti kayak berdebar gitu kan, jantung gugup gitu. Ada trik khususnya nggak sih Kak untuk mengatasi situasi seperti itu Kak, agar cepat mereda gitu berdebar-debar jantungnya itu? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Tadi agak kurang terdengar ya. Lebih tepatnya ini ya, pertanyaannya bagaimana ya cara mengatasi gemeteran? Betul? Iya, ya, jantung berdebar gitu kan. Jantung berdebar. Jadi kalau ngomong tuh kayak ada gugupnya gitu. Ya. Nah, saya juga merasakan itu ya Ya, untuk trik pertama kali. khususnya gitu untuk meredakan saat di panggung, untuk meredakan situasi berdebar-debarnya itu, Kak. Ada trik khususnya atau tidak gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, mungkin cara saya pribadi yang mengatasi hal itu tadi sama halnya seperti pertanyaan dari Kak Ola ya. Saya selalu rileks sih, lebih ke rileks. Kita jangan em, ikutin suasana. Misal suasananya ricuh, kita nggak boleh ikut ricuh juga. Kalau misal kita pengisi acaranya, kita juga harus tenang. Kita harus menerapkan rasa tenang kita, rasa rileks. Kita harus rileks, karena dengan rileks kita bisa berpikir positif. Kalau kita
apa yang ingin kita sampaikan itu bisa sampai kepada audiens semuanya. Walaupun di sana situasinya sangat ramai apapun atau eh, orang-orang ngobrol, sedangkan di sini kita ngerasa gemeteran. Aduh, gimana ya ini cara nyampainya? Aduh, susah nih kayaknya nggak bisa. Kita harus tenang. Eh, Kalau saya pribadi itu minum sih, banyak minum juga biar mengurangi rasa kepanikan dan gemeter itu. Mungkin itu tips dari saya. Baik Kak, terima kasih untuk tipsnya. Sama-sama. Kak, Kak Winda, maaf aku mau tambah dong. Apa? Boleh? Kalau itu kan tadi kalau misalkan kita mau minum atau itu kan setelah nanti ya, setelah kita udah turun dari panggung atau kita udah turun dari MC. Nah, saat kita lagi ngomong, kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang banyak di depan kita itu. Kita tuh kadang grogi, nervous, kadang apa yang mau diucapin tuh kadang lupa. Nah, itu sendiri gimana Kak tipsnya? Semisal Kak Ola grogi apa yang ingin disampaikan, mungkin lebih ditenangin perkataannya itu sih. Ucapan kita lebih ditenangin, terus kecepatan berbicara kita juga lebih dislowin, karena itu juga kan mempengaruhi ya. Kalau misal kita ngomong cepat itu akan lebih deg-degan bukan sih ke kitanya? Kalau misalkan lebih cepat-cepat ngomongnya, karena itu juga mempengaruhi. Kalau misalkan menurut saya, lebih pelanin suaranya, lebih pelanin apa yang ingin kita sampaikan, intonasinya juga harus lebih pelan, karena itu juga mempengaruhi kalau. Kalau misalkan untuk minum, itu saya pribadi biasanya kalau misalkan ngerasa gugup atau ngerasa takut, itu lebih banyak minum sih, Kak. Karena itu salah satu trik saya buat ngurangin rasa-rasa gemeteran dan lain sebagainya. Seperti itu kalau. Boleh, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, teman-teman. Di kolom chat tadi masih ada satu yang belum terjawab, Pak Nah, ini Winda dari dari Vera. Vera. Baik, Gimana? saya baca ya. Mana tadi? Gimana cara fokus lagi ketika nge-MC, tapi audiennya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Misalnya audiennya asik makan atau asik ngobrol dengan rekan lainnya. Baik, gimana cara fokus lagi ketika nge-MC, tapi audiensnya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Misalnya asik makan, ngobrol. Hmm. Nah, ketika teman-teman merasakan hal seperti itu, kita harus ambil alih dengan cara lain. Kita harus berputar otak. Kita harus mikir, ah gimana caranya ya biar situasi ini kembali dengan semula. Mungkin bisa dimulai dengan ice breaking, biar karena kebanyakan ya orang-orang yang berada di forum itu asik makan, asik ngobrol itu ngerasa bosen teman-teman dengan seisi itu. Jadi kita sebagai MC harus bisa berpikir bagaimana caranya si audiens ini fokus ke si narasumber. Kita harus bisa memulai dengan ice breaking atau dengan nada atau suara intonasi yang bagus karena itu juga mempengaruhi, atau juga bisa eh, mengajak audiens berinteraksi pada kita agar fokusnya kembali lagi ke narasumber tersebut. Mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman Mungkin yang ada lain. lagi? Ini mungkin aku mau ini ya biar biar teman-teman dapat gambaran, tapi lebih ke tidak ke teknis public speaking, Iya. tidak ke tips public speaking, tapi lebih ke ini kita Iya. agak ngobrol aja ya. Sudah berapa kali sih juara gitu kalau lomba-lomba gitu? Kalau Iya, seingat Pak. Winda per hari ini sudah berapa kali juara lomba-lomba? Kalau dihitung saya pernah berapa kali juara ya? Hmm. Dimulai dari bulan Agustus itu bisa ke 20 mungkin ya, Pak. 20 penghargaan yang saya dapat sampai di akhir Januari kemarin. Berarti Itu di selama bidang berapa tahun tuh? 2 tahun kurang dua- lebih ya? Karena kan 2023.
Iya, oh setahun malah ya. Setahun. Setahun terakhir 20 lebih juara gitu ya. Iya. Berapa kalau boleh spill hadiah paling tinggi yang pernah didapatkan? Loh, iya dong, biar nggak tentang teknisnya doang, ini juga Iya bener Pak. membangkitkan motivasi anak-anak ini. Iya. Berapa sih gitu misalnya yang pernah Oh iya. paling tinggi didapatkan misalnya dari hadiah lomba gitu. Iya Pak. Fun fact-nya ya Pak, saya mengikuti Yes. lomba ini. Saya mengikuti lomba. Di samping saya ingin mendapatkan juara, saya juga kan biasanya di lomba itu ada uang pembinaan ya Pak. Iya, hadiah. Nah, saya berpikir, wah kalau misalkan saya ngisi waktu kosong saya buat ngikut lomba lumayan juga nih buat uang jajan kan ya, buat uang pemasukan-pemasukan kita kan lumayan ya. Paling tinggi itu Pak di 5 juta sih Pak, karena kan kalangannya mahasiswa ya, masih di mahasiswa saat itu. 5 juta satu lomba itu kan ya. Iya, Tapi kalau rata-rata paling berapa, 1,5, 2 juta gitu ya. 1 juta, 2 juta. Nah, ya Karena kalau kan dikali kalangannya 20 masih lomba mahasiswa. lumayan tuh. Iya, itu sangat lumayan Pak, waktu saya masih mahasiswa kan ya. Iya, oke, oke. Kalau pengalaman MC acara yang paling memorable atau paling apa mendebarkan, pernah jadi MC ini nggak sih yang pas honoris causanya Dr. Adi Hidayat? Kamu juga bukan ya? Iya, betul. Nah, itu apa? Ada yang paling pengalaman paling memorable atau apa dari MC acara-acara seremoni itu boleh di-sharing dikit nggak? Kenapa itu Ya. memorable dan berkesan gitu? Mungkin banyak ya Pak hal-hal yang berkesan, tapi bagi saya ketika saya menjadi MC paling berkesan itu di acara betul tadi di acara Ustadz Adi Hidayat yang beliau mendapatkan gelar terhormat yaitu honoris causa dan di acara wisuda Pak, MC wisuda. Wisuda Karena kan yang pas siapa? Pas Pak Menteri Bahlil datang. iya Pak Bahlil Wow, itu kan mungkin oke. jarang banget ya Pak. Saya selalu berpikir orang-orang tuh nggak akan bisa kayak gini kalau misalkan kita nggak punya tekniknya sendiri. Itu sangat sangat memorable bagi saya sendiri Pak karena di acara Ustadz Adi Hidayat saya sangat bersyukur bisa mengisi dan bisa menjadi seorang MC di acara Ustadz Adi Hidayat yang dimana Ustadz Adi Hidayat ini mendapatkan gelar terhormat yaitu honoris causa dan dihadiri oleh banyak-banyak sekali artis orang-orang penting itu sangat berkesan bagi saya Pak Siapa apalagi aja di yang hadir acara waktu itu artis? gimana Pak. Artis yang hadir waktu itu kalau masih ingat? Artis yang hadir itu kakaknya Ria Ricis itu siapa ya Pak? Oh, Ustazah Oki Setiana Ustazah Oki, Dewi. iya. Artis-artis terkenal sih Pak. Saya Artis-artis ingat ini ya, lupa. hijrah ya. Kayak Iya, sama yang Dimas artis-artis Seto, hijrah itu. Dini Aminarti gitu-gitu ya. Iya. Oke. Dan saat itu Pak, saya bisa dikenal sama mereka dan mereka itu memuji saya, memuji suara saya Hmm, waktu itu. Dan itu sangat sekali membuat saya, wah, jadi kayak gini ya ternyata ya dipuji oleh ya. artis gitu kan, bisa dikenal oleh artis. Itu sangat memorable sih Pak bagi saya. Oke, oke. Nah, terakhir mungkin dari saya biar nggak kelamaan, tapi biar ini ada diskusi sudut pandang lain dari Iya Pak, di betul. luar teknik teknik public speaking. Saya ingat banget teman-teman, Winda itu ya benar ya setelah selesai yang KPI itu ya lomba KPI kemudian Winda nggak masuk 10 besar apa nggak masuk 20 besar ya waktu itu ya Nggak masuk 20 besar Pak. nggak masuk 20 besar ya itu sampai ya Winda itu November 2022 ya. Saya masih Iya, masih simpen ini chatnya sih. Iya maksudnya eh, Winda sempat kayak WhatsApp dan kayak mempertanyakan gitu. Ini menyampaikan keresahan kenapa sih kok Winda nggak masuk 20 finalis terpilih gitu kayak kecewa ya, sangat kecewa mungkin saat itu ya. banget Pak, banget. Kecewa. Nah, tapi kemudian bahkan sampai minta konfirmasi gimana cara penilaian dan lain-lain. Nah, gimana kemudian bisa kan ada opsi waktu itu wah ini kecewa nih. Misalnya kita berpikir dari sudut pandang manusia curang nih panitianya atau panitianya udah punya pemenang pilihan lah bla bla dan kemudian memilih untuk ya udah stop aja deh nggak lagi deh gue ikutan gini-ginian gitu. Nah, apa yang membuat Winda kemudian tetap akhirnya nyoba lagi dan sampai hari ini tadi sekian banyak prestasi gitu. Apa ininya motivasinya Winda? Oke. Nah, saat itu tuh pas masa-masa tersedih saya sih Pak, karena kan pertama kali saya ikut lomba. Sedihnya itu bukan karena saya nggak masuk Pak, sedihnya karena saya menampilkan diri saya menjadi seorang
presenter waktu itu, lomba presenter, tapi dipuji bagus di antara yang lainnya. Sedangkan saya nggak masuk ke 20 besar itu pun nggak masuk. Dan menurut saya itu sangat nggak, itu curang menurut saya, Pak. Dan saya sangat, setelah itu saya ngerasa down, down banget. Saya ngerasa jatuh banget waktu itu, ngerasa saya nggak akan bisa lagi ngelanjutin apa yang saya mau gitu kan. Saya nggak bisa nih mendapatkan apa yang saya mau. Tapi saya selalu berpikir, Pak, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Dan Pak Rehan juga kan memberi saya nasihat, memberi saya dukungan. Kalau misalkan beliau juga pernah eh, gagal, dan saya belajar dari beliau juga, karena kan itu pertama kali pengalaman pertama saya. Jadi mungkin untuk pengalaman pertama itu kita harus terus, saya pribadi itu harus terus belajar, harus berevaluasi. Mungkin banyak kurangnya di sini, atau mungkin banyak salahnya di sini, sehingga saya nggak masuk ke 20 besar itu. Dan mungkin saat itu juga saya merasa orang yang paling sangat tersakiti ya Pak. Saya ngerasanya, saya sedih berhari-hari Pak waktu itu, berminggu-minggu malah. Saya sampai gak mau lihat story teman saya yang mendapat juara, Pak. Karena saya ngerasa insecure, saya ngerasa dipuji bagus. Kenapa saya gagal? Saya berpikir seperti itu. Tapi saya selalu menanamkan diri saya, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Saya masih punya banyak kesempatan saat itu. Saya masih punya waktu untuk terus belajar sampai saatnya saya berani lagi ikut lomba MC tingkat nasional yang diikuti banyak orang di Syekh Nurjati Cirebon waktu itu. Pertama kali saya ikut lomba dan saya langsung mendapatkan juara pertama, Pak. Iya, mantap. Alhamdulillah. Oke, ini teman-teman itu mungkin bisa ngambil ceritanya ya. Tapi satu hal yang mungkin juga fun fact atau fakta yang tidak banyak tahu. Jadi ada dua mahasiswi saya. Satu Indah, tapi ini menjadi penting ya, ibarat rival itu penting. Jadi Iya, saya nggak betul. bilang sebagai kompetitor atau apa ya. Punya rival itu penting teman-teman. Punya orang yang oh kalau dia bisa kenapa saya nggak bisa? Kalau dia bisa Iya. kenapa gue nggak bisa? Jadi ada Winda dan ada satu lagi mungkin nanti di next opportunity kita juga ngobrol. Ada Marda gitu temannya Fauzan juga dari Riau yang selalu apa ikut ya kadang Winda yang menang, kadang Marda yang menang. Tapi dua orang ini punya jalan yang berbeda ya. Yang satu mungkin sekarang kalau nggak salah jadi guru, Marda jadi guru. Tapi terakhir juga mahasiswa berprestasi tingkat universitas ya, satu ya di UMJ. Kemudian tapi Winda memilih untuk keluar misalnya di Basnas dan seterusnya, ya punya jalur masing-masing. Tapi poinnya yang mungkin juga bisa diambil sebagai eh, apa pesan dari saya untuk nanti dilanjutkan sama Ubed ya panitia. Eh, ya gagal itu kan bagian dari proses gitu. Cuma kalau kita mencoba dan gagal, kalau kita mencoba, kita berani mencoba, bisa melakukan sesuatu, ikut lomba, ikut apa, berani ngambil tantangan. Oh, saya jadi MC wisuda, padahal belum pernah misalnya. Itu selalu akan ada dua kemungkinan gitu. Akan ada kemungkinan kita berhasil, sukses, dipuji orang, dan ada kemungkinan kita gagal gitu. Oh, tidak tidak tuntas melaksanakan tugasnya, dianggap jelek, dianggap nggak bagus nih dan seterusnya. Nah, itu akan selalu ada dua kemungkinan kalau kita berani mencoba. Tapi kalau kita tidak mencoba, itu hanya ada satu kemungkinan. Ya kita tidak akan melakukan apa-apa gitu. Dan saya selalu punya prinsip kalau tidak mau dikritik orang, hal apa cara paling mudah untuk menghindari kritik adalah dengan tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, kalau kita melakukan apa-apa pasti siap dengan kritikan. Itu silakan. Thank you Winda sharingnya. Saya kembalikan ke Ubed sebagai host. Baik, terima kasih. Kemudian masih ada pertanyaan nih dari Muhammad Arif Satria. Izin bertanya, sebelumnya saya sedang bagaimana cara kakak untuk mencari informasi tentang lomba atau Nah, event yang bisa kakak isi kegiatannya? saya mengikuti lomba itu dari Instagram sih, teman-teman. Saya ikut, teman-teman bisa cari mungkin ya di Instagram di pencarian hashtag
lomba public speaking. Nah, di situ pasti bakal banyak keluar dari banyak kampus. Apalagi biasanya nih ya, kampus-kampus itu ngadain perlombaan di pertengahan tahun sampai akhir tahun nanti. Itu biasanya banyak sekali lomba-lomba tentang public speaking. Biasanya saya nyari dari Instagram sih, atau kebanyakan dari nyari Instagram sama di Google. Karena itu banyak banget informasi tentang perlombaan sesuai bidang kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Masih ada waktu eh sampai jam 15.20. Mungkin ada teman-teman. Izin satu lagi, Juan. Emangnya buat teman-teman mahasiswa, ini BEM mungkin bisa ambil peran ya untuk mencarikan informasi-informasi lomba, informasi-informasi beasiswa gitu, kemudian di-share. Walaupun saya pribadi sih mungkin seminggu sekali ada aja tuh nge-share lomba ya. Sampai hari ini sih yang ikut lomba bisa dihitung dengan jari gitu, dengan satu tangan gitu. Nah ini lebih ke kemauan, makanya saya invite saya dan teman-teman yang di event management, Ube, Trido, Fauzan, Andre, dan Ola, kita invite yang real case nih. Ini ada mahasiswi masih aktif, kan belum wisuda gitu ya, jadi masih di bulan mahasiswa ya. Melakukan hal itu selain punya skill, akhirnya bisa bisa jadi apa? Bisa terlibat di acara-acara besar, kemudian bisa dapat pemasukan tanda kutip ya, bisa dapat keuntungan finansial dari hasilnya, apalagi kemudian portofolio. Artinya dengan berbagai portofolio itu, kalau nanti someday teman-teman memilih bekerja misalnya harus interview dengan HRD, itu akan much easier lah ya untuk kemudian meyakinkan, cukup dengan memberikan misalnya link Google Drive yang isinya adalah perjalanan teman-teman portofolio ketika memenangi lomba A, B, C, D, E gitu. Atau video yang pernah diupload di YouTube atau di Instagram ketika mengikuti lomba tertentu. Itu akan jauh lebih mudah. Oh, kenapa ngelamar? Oh, ini saya sesuai passion, ini portofolio saya, prestasi saya. HRD pun akan lebih oke, nggak perlu banyak nanya gitu. Karena sudah proven di masa kuliah. Dan akhirnya masa tunggu kerjanya menjadi singkat, bahkan nol, minus gitu ya. Minus sebelum kelulusan, misalnya kita sudah diterima bekerja di tempat lain. Nah, itu menjadi tolak ukur juga apakah mahasiswa itu, kampus itu baik, seberapa lama sih masa tunggu mahasiswa setelah lulus untuk mendapatkan their first job gitu. Nah, kalau bahkan sebelum lulus sudah terima kontrak, sudah dipesan atau sudah di ini sama industri, itu akan baik. Nah, gitu sih. Silakan, Ubed, kalau masih ada, monggo dilanjutkan. Kalau tidak ada, mungkin bisa di summary atau ada pernyataan statement, closing statement dari Winda dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak dosen. Teman-teman masih fresh nih, masih fresh semua. Barangkali masih ada sisa-sisa pertanyaan sedikit atau ya sedikit aja. Mungkin dari saya satu lagi Kak, satu Ya. aja. Terkadang kan kita kalau mungkin lagi public speaking ya, atau lagi menyampaikan eh, presentasi, itu kadang ada pertanyaan yang mungkin kita sulit untuk menjawabnya. Yang mau nggak mau kita mungkin harus menjawabnya saat itu. Nah itu bagaimana cara menanggapi pertanyaan yang sulit dari audiens? Seperti saat ini. Kalau misalkan sulit ngejawab, kadang bingung ya teman-teman. Tapi Iya, saya sebisa mungkin menjawab apa yang saya ketahui. Mungkin jika ada salah dikoreksi atau bagaimana. Dan saya selalu menjawab sebisa saya. Di luar itu mungkin nanti saya mencari tahu. Itu menjadi PR saya juga. Kenapa pertanyaannya mungkin nggak bisa dijawab, itu membuat sulit dan saya akan mencari jawaban tersebut. Kalau misalkan sulit di saat itu saya akan menjawab sebisa mungkin saya. baik, terima kasih Kak. Masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain?
Ini pada on cam, yang on cam banyak apa sedikit? Jadi, Bentar. Winda boleh kita ini nggak sih? Saya share screen IG-nya Winda boleh nggak sih? Boleh banget, Pak. Nggak, ini silakan di follow kalau mau teman-teman follow. Tapi juga maksudnya biar ngelihat ya ya ini aktivitas mahasiswa gitu ya. Ini alhamdulillah barusan ya, belum lama, berapa hari lalu ya? 5 hari lalu ya. Hari lalu 5 hari tapi lalu, Pak. Kamis kemarin. Benar. berbagai kegiatan MC-nya dan seterusnya ini dengan Ustadz siapa ini? Dengan salah satu Ini Ustadz. Hah? Siapa ini? ini salah satu mustahik di Basnas, Pak. Oke, di Mengisi di Basnas. seluruh Indonesia ya. Oke, ini ketika menjadi MC wisuda ya. MC wisuda. MC wisuda. Ini ketika ini ketika profesornya Rektor UNJ Iya, ya. Hmm. Nah, ini menjadi ini juga MC-nya juga saat itu. MC. Oke, ini beberapa lomba yang dimenangin. Ini berapa hadiahnya nih? 1 juta, Pak. 1 juta. Ini TV-mu berapa nih? 1 juta. 1 juta. Juara 2. Juara satunya Marda. Marda, Pak. Nah, nggak apa-apa. Itulah pentingnya rival gitu ya. Ini juara di berapa Di nih? 700 Jember, ribu Pak. di Saya ke Jember Jember. langsung tuh. Nah, dan seterusnya. 2 Jadi lomba. teman-teman, kalau di UMJ juga ada namanya korps, apa namanya? Korps Korps Protokoler Mahasiswa. Protokoler Saya juga Mahasiswa. belajar di situ, Pak. Ya, ada KPM di sini, jadi diajari untuk menjadi MC dan segala macam di acara-acara penting ya. Ya, gitu. Mungkin ya, silakan kalau mau follow sehingga bisa silaturahim. Silakan, Wait, mungkin closing statement dari Winda sebelum ditutup. Baik, terima kasih atas segala penyampaian dari Kak Winda. Ini banyak banyak banget nih hal yang kita dapatkan dari terkait entah secara tertulis atau mungkin pengalaman-pengalaman dari Kak Winda yang mungkin nanti bisa kita yang nggak kita tiru, amati tiru, modifikasi lah istilahnya seperti itu. Mungkin pengalaman-pengalaman dalam hal public speaking atau hal-hal yang lain. Baik, sebelum dari kami panitia untuk kami tutup, mungkin anak ada sedikit pembacaan kesimpulan ya. Sesuai randonnya ada penyampaian kesimpulan dari Kak Ola untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Obed atas waktunya. Teman-teman, itulah tadi webinar kita pada hari ini dengan tema public speaking. Semoga dengan materi yang disampaikan oleh Kak Winda bisa menjadi motivasi kita semua, bisa menjadi pembelajaran kita untuk kedepannya. Karena saya lihat pertanyaannya tuh mengarah ke MC. Jadi semoga nanti yang tadinya udah menjadi MC dadakan bisa lebih dengan pelatihan ini bisa lebih terarah lagi dari materi-materi Kak Winda. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Winda tentang tips and trick. Kata Kak Winda tuh lebih banyak minum air putih agar kita lebih tenang. Mungkin itu yang bisa dapat kita lakukan sebelum nanti kita berada di atas panggung atau menjadi seorang speaker. Kemudian Kak Winda juga kasih tips ke kita tentang bagaimana kita mengontrol suara agar kita lebih percaya diri, kemudian lebih apa yang disampaikan lebih terarah, lebih ingat dan nggak lupa gitu. Gitu aja yang saya tangkap. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi kita. Bukan cuma sekedar hanya webinar kali ini, tapi bisa digunakan untuk kesehariannya. Atau bisa juga untuk menjadi cari cuan seperti Kak Winda. Terima kasih untuk Kak Winda sebagai pemateri hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga kepada Pak dosen kami yang telah membimbing kami dalam acara ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Kak Ola. Mungkin sedikit dari Kak Winda ada kata-kata terakhir, kata-kata mutiara untuk para peserta penyampaian Ya, baik. pesan. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya sudah mengikuti webinar kali ini.
Saya juga kan masih banyak harus belajar ya, harus banyak latihan, berproses juga. Mungkin apa yang saya sampaikan, jika ada sesuatu yang saya sampaikan tadi kurang mengena, mohon dimaafkan karena saya pribadi masih proses belajar juga, masih proses berlatih juga. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hal-hal yang positif yang sudah saya sharing tadi, dan teman-teman jangan pernah merasa kurang pede ya. Kalau misalkan teman-teman mau terjun ke dunia public speaking, karena kuncinya itu salah satunya itu pede dan percaya diri, itu kunci utamanya. Misal teman-teman udah percaya diri dan pede, itu teman-teman akan bisa lebih mudah terjun ke dunia public speaking. Teman-teman jangan pernah berpikir teman-teman itu nggak bisa. Teman-teman harus terus berpikir kalian tuh bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan, itu bisa. Terus berproses ya teman-teman, kita terus belajar, terus berlatih, jangan gampang menyerah, jangan terus merasa diri kalian tuh nggak berguna, jangan pernah berpikir sedikit pun tentang itu ya teman-teman, karena kita juga punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Mungkin dari saya eh, seperti itu ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar, semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal positif dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mida. Kemudian eh, kita penutupan acara. Sebelum kita tutup, mohon untuk kepada semua peserta untuk menyalakan kameranya Ya, untuk keperluan dokumentasi. ya. Himbauan Sebentar kepada ya. semua peserta. Slide 1 sudah. Silakan semuanya. Ada sekitar 73 hadirin yang ada di Slide Zoom ini. 2. Dimohon untuk menyalakan semua jika tidak berhalangan. Bentar. Silakan dengan ekspresi yang bagaimanapun, yang penting sopan. Sudah Mas Sumit, sudah. Ya. Sudah 3 slide. Baik. Sudah semua difoto. Sudah selesai. Baik, cukup. Terima kasih kepada Pak Dekan, Bapak Dekan, Kak Winda, dan kepada semua peserta yang telah menyempatkan waktu luangnya demi menghadiri acara webinar pada siang hari ini. Semoga semua apa yang kita terima dari pemateri atau mungkin sharing-sharing dari teman-teman itu bisa menjadi berkah untuk kita semua, untuk bisa jadi kita ambil manfaatnya, sehingga nantinya ketika mungkin kita akan melanjutkan pendidikan berikutnya, yang sekarang mungkin SMA, mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, atau sekarang lagi kuliah, akan melanjutkan kerjanya setelah lulusnya, nanti bisa diterapkan di jenjangnya masing-masing. Insya Allah itu dari panitia, dari kami, dari panitia. Kita akhiri ya untuk webinar pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rehan. Terima kasih Winda. Terima kasih Pak. Kontakkan ya. Ya. Bye. Izin live ya teman-teman. Ya Kak.